Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Farha dengan NPM 2311031059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 2 mengenai konsep biaya. Nah, jadi yang pertama ada pengertian dari biaya, cost, dan juga pendapatan. Untuk cost itu adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau di masa yang akan datang. Kemudian untuk biaya itu adalah cost, barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu adalah nilai barang yang dijual atau jasa yang diberikan. Nah, selain itu ada juga laba atau rugi. Nah, laba atau rugi itu adalah selisih antara pendapatan dan juga biaya. Nah, kemudian selanjutnya ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini ada 4. Yang pertama ada biaya ketelusuran, biaya berdasarkan perilaku biaya, biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan, dan biaya berdasarkan biaya produksi. Untuk biaya berdasarkan ketelusuran, ini yang pertama ada biaya langsung, yaitu biaya yang dapat ditelusur sampai ke produk secara langsung. Kemudian yang kedua ada biaya tidak langsung, ini adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusur ke produk. Kemudian untuk klasifikasi biaya berdasarkan perilaku itu ada biaya variabel. Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas. Jika produksi bertambah, maka biaya variabel akan bertambah. Namun, biaya per unit tetap dan tidak berubah. Kemudian ada biaya tetap, biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu. Jumlah biaya tetap tidak berubah meskipun tingkat aktivitas berubah. Namun, biaya tetap per unit akan berubah seiring perubahan aktivitas. Kemudian ada biaya campuran, biaya dengan karakteristik biaya tetap sekaligus biaya variabel. Kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama biaya produksi. Ini adalah biaya yang terjadi untuk membuat bahan menjadi barang jadi. Ada biaya pemasaran, yaitu biaya yang terjadi untuk memasarkan produk, dan ada biaya administrasi, yaitu adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi, yaitu adalah biaya bahan baku. Ini adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Sedangkan biaya bahan penolong itu masuk ke biaya overhead. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah biaya gaji atau upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengerjaan produk. Biaya tenaga kerja tidak langsung seperti supervisor itu biasanya masuk ke biaya overhead. Nah, biaya overhead pabrik ini adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ada pembebanan biaya. Nah, ada 3 konsep dalam pembebanan biaya. Yang pertama adalah biaya, yang kedua adalah objek biaya. Nah, objek biaya ini adalah unsur yang berupa apapun yang kepadanya biaya dibebankan. Kemudian ada metode pembebanan biaya. Ada 3, ada penelusuran langsung, penelusuran pemicu, dan alokasi. Penelusuran langsung atau direct tracing ini adalah proses penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan langsung antara biaya dan objek biayanya. Kalau penelusuran pemicu ini adalah proses penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan sebab akibat antara pemicu dan objek biaya. Pemicu itu adalah faktor penyebab besar atau kecilnya konsumsi biaya oleh objek biaya yang dapat diamati. Kemudian ada alokasi. Alokasi ini adalah proses penentuan biaya di mana biaya yang muncul tidak memiliki hubungan langsung dengan sebab akibat dengan objeknya. Kemudian ada biaya barang dan jasa. Yang pertama ada fitur jasa. Untuk fiturnya adalah kewujudan, propertinya jasa tidak dapat disimpan, kemudian dampaknya tidak ada persediaan, tidak ada proteksi paten, maka tidak perlu kode etik, tidak dapat ditampilkan, maka bentuk fisik tidak ada, harga sulit ditentukan, maka pembebanan biayanya rumit. Kemudian ada daya tahan. Untuk propertinya adalah manfaat cepat hilang, dampaknya tidak ada persediaan, jasanya dapat diulang namun perlu standar dan konsistensi. Kemudian ada keterpisahan. Propertinya adalah pelanggan terlibat dalam produksi, maka biaya dihitung per pelanggan. Kemudian produk massal sulit dilakukan.
maka konsistensi kualitas itu diperlukan. Kemudian heterogenitas, variasinya banyak, maka pengukuran produktivitasnya bervariatif dan pengukuran kualitasnya juga bervariatif. Kemudian ada biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Yang pertama ada biaya produk rantai nilai. Nilai biaya produk yang mempertimbangkan semua biaya, mulai dari riset dan pengembangan, produksi, pemasaran, sampai ke layanan pelanggan. Yang kedua ada biaya produk operasional. Biaya produk yang mempertimbangkan aktivitas yang dikonsumsi produk, mulai dari produksi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Riset dan development tidak diperhitungkan. Kemudian biaya produk tradisional. Ini adalah akumulasi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead yang digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, ini adalah tabel dari biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Ada definisi biaya produk rantai nilai, biaya produk operasional, dan biaya produk tradisional. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.